Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Tiap kali memulai ini saya menyebut Bapak. Wah, Pak Hamid ini satu-satunya Bapak yang bisa bertahan di kandang para ibu-ibu cantik. Imannya Pak Hamid luar biasa ya. Alhamdulillah, puji Bismillah. syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, sedang memberikan kita, akan terus memberikan kita mudah-mudahan kesehatan, kenikmatan, kesempatan yang sekali lagi mudah-mudahan kita bisa selalu syukuri dengan cara menggunakan anugerah tersebut dalam aktivitas ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jamaah, dalam kebersamaan ini. Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk pribadi agung, Nabi terbaik, Nabi mulia yang telah berjuang sungguh-sungguh untuk mengantarkan umat manusia ke tahap kehidupan yang lebih paripurna, yaitu kehidupan yang bisa mempertemukan antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara spiritual, emosional, dan faktor yang lain, sehingga manusia akan menemukan kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang dapat dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kebahagiaan kita ini, ya, halo Bu Fatimah. Bu Fatimah. Ya, Pak Guru. Iya, aduh. Fatimah kelihatan dari sini ya. Mudah-mudahan ya kehadiran kami juga bisa menjadi kebahagiaan, kegembiraan untuk ibu-ibu, bapak semuanya. Bukan hanya saya yang gembira, tapi mudah-mudahan juga kegembiraan saya juga bisa berbuah positif untuk ibu bapak semua, sehingga kita selalu saling mendukung di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Baik ibu bapak sekalian, waktu kebersamaan yang kita miliki ini, mari kita optimalkan untuk terus belajar bersama, mengembangkan keterampilan kita di dalam memahami bahasa Arab Qurani. Dengan demikian, mari kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu bapak sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas salah satu doa, ya, salah satu doa yang menggunakan kata kunci, kata yang kita programkan pada pelajaran yang ke-19. Kita juga sudah mendalami, mengenali mufrad dan jamak, ya, mufrad dan jamak beserta variasinya, ya ibu-ibu bapak sekalian. Untuk pelajaran kita yang ke-20 pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran yang baru. Judul pelajaran kita adalah Anta al-Haq, ya. Judul pelajaran kita adalah Anta al-Haq. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, nanti pada pelajaran kita ini kita akan berkenalan lebih lanjut dengan perkembangan kata, ya, tentang perkembangan kata, pengembangan kata yang dulu kita kenali dengan istilah tasrif atau istilah lebih umumnya adalah istiqaq.
berdasarkan ayat-ayat yang kita kaji, berdasarkan ayat-ayat yang kita bahas pada pelajaran kita ini. Yang akan menjadi kajian kita, yang akan menjadi kajian kita, ibu-ibu, bapak sekalian, adalah salah satu doa, ya, salah satu doa yang biasa kita amalkan, kita praktekkan tatkala kita atau ibu bapak sekalian sholat tahajud. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita baca terlebih dahulu doanya. Judulnya adalah Anta Al-Haq. Judul pelajaran kita adalah Anta Al-Haq. Baik, kita baca bersama-sama doanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma laka aslamtu, ya. Allahumma laka aslamtu. Ingat ya, ini tadi konteksnya apa, ibu-ibu apa sekalian? Doa sholat tahajud. Ya, ini bagian dari doa sholat tahajud, ya. Ya, kita Allahumma, jadi doa tentu bisa diawali dengan muqaddimah yang lain, baru masuk kepada inti doanya. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ada aslamtu, ada amantu, ada tawakaltu. Tawakaltu. Coba kita lihat ya. Berikutnya ada wa ilaika anabtu. Wa ilaika anabtu. Anabtu, tawakaltu, anabtu. Terus wa bika khasamtu. Wa bika khasamtu. Khasamtu. Wa ilaika hakamtu. Wa ilaika hakamtu. Oke. Lalu berikutnya faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Sambil diamati, dicermati ibu-ibu, bapak sekalian, seumpama nanti ada kata, ada ungkapan yang belum terpahami, nah, itulah yang akan menjadi fokus, itulah yang akan menjadi titik tolak untuk diskusi kita, untuk titik tolak diskusi kita. Ya, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ibu-ibu Bapak sekalian, dalam banyak kesempatan kami terbiasa mengatakan bahwa benar salah itu bukanlah yang terpenting. Bukanlah hal yang terpenting ketika kita sedang belajar. Namun yang kita anggap lebih penting dari sekedar mengetahui mana yang benar, mana yang salah, termasuk dari segi pemaknaan adalah apa dasar landasan ilmu yang kita gunakan untuk memahami bahwa ini adalah makna yang cocok dan untuk bisa menyadari bahwa ada makna, ada cara kita memahami yang tidak tepat. Nah, tidak tepat berdasarkan aturan, kebiasaan, tata cara memahami bahasa Arab. Ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli. Nah, ini permohonannya pada ini. Faghfirli sudah populer kita ya, sering menggunakan ungkapan ini. Rabbighfirli
dan sebagainya. Ini faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, dan ditutup dengan la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Nah, oke, itu dia ibu-ibu sekalian. Sekarang mari kita amati per baris ya. Kita amati per baris. Nah, seumpama ada bagian dari ungkapan kata kalimat yang belum terpahami pada rangkaian doa tersebut, kita bahas terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti biasa, sesi berbagi apa yang sudah dimengerti, lalu mendalami apa yang sudah kita bagi bersama. Untuk baris pertama, ibu-ibu apa sekalian, bisa dipahami maksud makna dalam rangkaian doa tersebut? Aman ya? Aman ya. Kita maju ke bawahnya. Anabtu. Anabtu. Terus apa lagi? Qassamtu. Iya. Terus apa lagi? Hakamtu dari hakim apa ya? Itu dua ya. Ada dua angkapan yang akan kita kaji, yaitu ada anabtu, ada anabtu dan ada khosomtu. Oke, berikutnya kita maju ke bawah lagi. Ya, baris ketiga ibu-ibu apa sekalian, seumpama ada ungkapan yang belum terpahami. Qaddamtu. Baik. Apalagi? Asrartu. Asrartu ya. Apa? Asrartu. Baik. Apalagi? Udah itu ya. Jadi ada dua nih. Di baris ketiga ada dua. Baris ketiga ada dua. Baris keempat bagaimana ibu-ibu? A'lantu. Iya, a'lantu. Baik. Nanti ibu bapak sekalian seperti biasa ya. Dan kita alhamdulillah sudah bisa membangun kesepahaman bagaimana cara kita mengoptimalkan usaha kita di dalam memahami. Yang mula-mula tentu kita akan pakai ciri khusus bahasa Arab. 3 huruf dasar, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri, dibedakan antara tunggal jamak, dibedakan antara bentuk mudzakkar dan muannas, ada serapan dan ada 2 pola kalimat dasar. Itu akan kita jadikan dasar semua. Kemudian ya hal-hal yang lain, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, ciri bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5 dan sebagainya. Gitu. Oke, berikutnya baris yang keempat, selain a'lantu adakah? Muqaddimu sama dengan itu kali ya, qaddamtu ya. Baik. Muqaddimu sama dengan qaddamtu, karena qaddamtu tadi termasuk yang yang perlu kita bahas. Ya, sudah teridentifikasi, sudah dikenali bagian kita bahas, berarti nanti kita bahas sekalian. Berikutnya ibu-ibu bapak sekalian, untuk baris yang kelima sampai akhir ada ungkapan yang kita perlu bahas terlebih dahulu sebelum bisa? Iya, oke, bagus. 246 ibu bapak sekalian ya. Ada 6 kata, ada 6 kata yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, dengan cara bagaimana ya, dengan caranya bagaimana kita coba menggunakan prinsip pantas, serap, sorob, nalar, ibadah. Ya, kita gunakan pendekatan dalam belajar bahasa Arab Qurani, pantas, serap, sorob, nalar, ibadah. Salah satu yang teknik yang kita bisa gunakan, kalaupun kita tidak ketemu
Artinya tidak terpikir untuk menggunakan teknik itu, tapi ketika saya mengajak ibu bapak sekalian menggunakan teknik tertentu, mudah-mudahan itu bisa membantu kita. Nah, kita gunakan seperti biasa, salah satu teknik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan melihat hubungan antara satu kata, satu ungkapan dengan kata dan ungkapan lain yang ada di sekitarnya, ya, ada di sekitarnya, sehingga nanti kita bisa terbantukan. Kata khosomtu, ya, kata khosomtu, kita akan coba khosomtu, kita akan coba bahas itu. Setelah itu ada ungkapan hakamtu. Ya, ada ungkapan hakamtu. Apa maknanya hakamtu? Hakim Cari kebenaran. mengadu apa ya? Hakim Adil. Kebenaran. Hah? Adil apa? Hakamtu Adil, ini kalau bijaksana. dikenali ya, kalau kita kenali dari 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Hakim. Hakim ya. Hakim. Hakim, kita dalam bahasa Indonesia kita punya kata hakim. Hakim. Ibu-ibu apa sekalian, kalau kita menggunakan kata hakim sebagai pintu masuk untuk memahami makna ini, kapan kita membutuhkan kehadiran seorang hakim? Kalau ada perselisihan. Oke. Jadi kita membutuhkan adanya hakim setelah terlebih dahulu ada perselisihan. Tuh, khosomtu. Nah, itu dapat ya. Itu. Jadi bika khosomtu itu kaitannya dengan hakamtu. Ada perselisihan, lalu ada pengadilan. Ada pengadilan, ada penghakiman untuk mencari kebenaran, mencari keadilan. Itu untuk khosomtu. Oke, itu ya. Baik, itu dulu Ibu Bapak sekalian kita cicil. Saya cari lagi ya yang ini, tentu ini sangat personal sifatnya. Saya akan cari lagi Ibu-ibu sekalian yang kira-kira dekat ya, dekat dan mudah kita pahami. Nah, coba kita lihat Ibu-ibu Bapak sekalian, ini ada dalam satu rangkaian ya. A'lantu itu ada dalam satu rangkaian, asrortu. Ya. Ada dalam satu rangkaian. A'lantu ada dalam rangkaian yang sama dengan asrortu. Dua-duanya ditanya. Kita mulai dengan kata a'lantu terlebih dahulu, Ibu-ibu sekalian. Ya, coba misalnya begini. Cara kita pertama adalah untuk membantu kita memahami lebih dalam, kita lihat dari huruf-huruf yang ada pada ungkapan tersebut, kira-kira huruf yang tidak pokok yang mana kira-kira? Hamzah di depan sama tu di belakang. Hamzah di depan sama tu di belakang. Oke, bagus ya. Kita coba eliminasi dulu tu-nya. Kita coba eliminasi dulu tu-nya. Oke. Maka yang tersisa adalah coba digeser dikit sekarang, Ibu-ibu apa sekalian, yang tadi bunyinya A sekarang menjadi I, Hamzahnya. Iklan. Nah, pernah dengar? Iklan masyarakat ini dipersembahkan oleh Iklan itu Bapak. iya, adanya iklan. Tuh. Apa hubungannya antara iklan dengan iklan? Bahasa Indonesia kan begitu. Bahasa Arabnya taklim, masuk bahasa Indonesia jadi kok jadi taklim gitu. Kan bahasa Arab gitu ya, ada itu majelis taklim. Nah, tapi bahasa Indonesia jadi majelis taklim. Jadi itu nasib itu dialami oleh kata ini gitu. Tuh. Ada iklan gitu ya, ada iklan masuk bahasa Indonesia jadi iklan. Iklan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arabnya maklum, masih ingat maklum ya? Ya. Ya, dari ilmu kan, ain lam mim, maklum. Masuk bahasa Indonesia udah dimaklumin. Dimaklumin. Jadi ada ain dalam bahasa Arab, ketika dia diekspor ke Indonesia udah berubah menjadi kaf atau jadi ka gitu.
Iklan. Apa sih kalau bahasa Indonesia itu maksudnya kalau ada iklan gitu? Iklan masyarakat. Iklan Promosi. 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 Apa lagi? Promosi. Promosi Pemberitahuan gitu kan. Pemberitahuan. Ya. Iklan itu bisa jadi pemberitahuan. Nah, gitu ya. Kita sekarang udah dapat ya. Ini bisa bermakna tadi ya, pemberitahuan. Itu bisa berarti tadi informasi gitu ya. Tuh, jadi sesuatu yang diungkapkan ya, sesuatu yang diungkapkan. Iklan itu mengungkapkan tentang sesuatu. Nah, kalau kiri pasangannya apa? Pasangan berlawannya apa? Kalau kiri. Kanan. Nah, kalau atas bawah. Nah, kalau tadi apa? Iklan itu bermakna apa? Informasi. Informasi yang Memberitahukan. Nah, lawannya adalah asror tuh. Kira-kira apa? ditutup-tutupin, Disembunyikan, dirahasiakan. sembunyikan. Nah, Sembunyi, rahasia. masuklah dalam bahasa Indonesia gitu. Masuklah bahasa Indonesia kan kita punya ungkapan dulu waktu masih muda mungkin ya Ibu Bapak sekalian. Itu masih muda gitu. Ketika ada perasaan suka kepada seseorang itu tapi belum disembunyikan. Wah, kok ada rasa ser-ser-ser. Ada ser-ser. Ada apa tuh Bu? Naksir-sir. Sir-sir gitu. Ya, ada ser-sernya gitu ya. Ada naksir-sir gitu karena sir-sir gitu. Ada yang disembunyikan. Gitu, tidak diungkapkan atau belum diungkapkan. Baik, gitu dia. Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah tadi ya mencoba memahami berdasarkan konteks hubungannya. A'lantu adalah ini pasangan berlawan dengan asror. Dengan asror tuh. A'lantu ini iklan gitu ya. Kemudian iklan itu dipahami pengumuman, pengungkapan, ya, diumumkan, diungkapkan, diceritakan. Nah, berarti ini sebaliknya, tidak diungkapkan, tidak diceritakan, dirahasiakan. Nah, tadi untuk khosamtu dan hakamtu, yang khosamtu dengan hakamtu kita pakai tadi ya, urutan peristiwa ya, berdasarkan urutan peristiwa. Hukum berpengadilan, mencari keadilan, butuh hakim ketika terjadi perselisihan. Ya, ketika terjadi perselisihan. Ya, berikutnya hal yang sama gitu ya, hal yang sama antara asrortu dengan a'lantu bisa juga kita pahami cara memahami ungkapan qaddamtu dengan ya ma qaddamtu dengan wa ma akhartu ya ma qaddamtu dan wa ma akhartu pakai lawan yang tadi. Jika tadi mengungkapkan lawannya adalah menyembunyikan, berarti akhartu apa maknanya akhartu? Akhirkan. Berarti mengakhirkan, lawannya adalah mendahulukan. Kemudian ya tadi bagus sekali ada yang sudah feeling tuh. Al-muqaddimu itu ada hubungannya dengan qaddamtu. Nah, salah satu cara kita untuk memperkuat ilmu itu adalah, coba masih ingat ilmu tak marbutoh apa yang sering kita gunakan untuk menambah memudahkan kita dalam memahami? Apa ilmu tentang tak marbutoh? Jamak tidak bukan manusia. Apalagi? Apalagi? Sebut saja. Entah mungkin salah satu ini ada yang bisa kita gunakan. Mu'annas. Oke, terus apa lagi? Oke, ya saya ikut serta ya, mengingat-ingat kita pernah mengatakan bahwa tak marbutoh tidak mungkin ada di bentuk Ya. 2. Bentuk 1 dan 2. 1 dan 2.
Tidak mungkin ada di bentuk 1 dan 2. Bentuk 5, 1, 2, 5. Iya, oke itu. Sudah bisa diingat-ingat lagi. Tidak mungkin ada di bentuk 1, 2, 5. Dengan kata lain bahwa kalau begitu tak marbutoh mungkin ada di bentuk 3 Dan 4 dan 4. 3, 4. Oke, baik itu tuh. Kemudian kita sering mengatakan juga coba gitu. Tak marbutoh itu ada atau tidak adanya dia tidak mengubah arti. Sehingga apa yang kita pahami ketika dia pakai tak marbutoh itu pula lah maknanya kalau kita tidak pakai tak marbutoh. Coba sekarang. Coba kalau al-muqaddimu kita tambahkan di ujungnya dengan tak marbutoh. Muqaddimah. Kan udah jadi bahasa Indonesia itu ada muqaddimah. Ada muqaddimah undang-undang dasar. Iya. Pembukaan. Apa istilah lainnya kalau bahasa kerennya? Pembukaan. Apa tuh? Preambul. Iya, preambul. Preambul. Ya kan apa tuh? Pendahuluan. Ya, pendahuluan. Oke ya, pendahuluan. Oke, itu ya ketemu ya, pendahuluan. Kalau muqaddimah gitu ya, muqaddimah. Nah, sekarang coba kita lihat konteksnya ya. Kalau konteksnya ya, anta al-muqaddimu. Nah, gitu ya. Anta al-muqaddimu. Ada kata qaddamtu. Qaddamtu. Nah, ya, qaddamtu. Apa tadi makna qaddamtu yang sudah bisa ditangkap, yang bisa diserap dari hasil diskusi kita? Mendahulukan. Iya. Qaddamtu apa? Mendahulukan. Aku mendahulukan. Siapa yang di sini yang dimaksud dengan aku? Manusia. Iya, manusia ya, satu yang berdoa. Nah, sekarang di sini ada antanya. Siapa kira-kira yang dimaksud dengan anta? Allah. Oke, bagus ya. Sekarang kita gabungkan. Anta ke Allah, anta al-muqaddimu. Anta ke Allah, engkau mendahului. Engkau mendahulukanku. Kau yang Awali gitu. Yang paling awal ya. Anta, ingat ya mana tadi ya? Mana tadi ya? Ya. Apa qaddam tuh apa qaddam tuh? Aku mendahulukan. Mendahulukan. Sekarang anta al-muqaddimu. Engkau yang Dahulu. Paling dahulu. engkau yang terdahulu. Coba ingat ya. Qaddam tuh tadi apa? Mendahulukan. Ya, sekarang antanya ke Allah. Tanya berarti Engkau yang mendahulukan. Apa bukannya? Kau yang mendahulukan. Nah, bagus. mendahulukanku. Gitu. Mendahulukan ya. Engkau yang mendahulukan. Gitu. Engkau yang mendahulukan. Seperti engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Mengakhiri. Nah, engkau yang mendahulukan, engkau yang mengakhirkan. Kan gitu jadinya. Engkau yang ada yangnya, mungkin saja kan potensial ya, potensinya ada untuk memahami ada yang. Karena tadi ceritanya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu dalam beberapa hal itu bisa mengisyaratkan hal yang sama dengan apa? Tak marbutoh itu bentuk 3 dan bentuk 3 dan 4. ya, tak marbutoh itu bisa mengisyaratkan hal yang sama untuk apa? Bisa mengisyaratkan hal yang sama dengan apa? Sifat ya. Bisa. Ini perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Masdar atau sifat. Tak marbutoh bisa mengisyaratkan hal yang sama dengan Isim. hal yang sama dengan tanpa mengisyaratkan hal yang atau dua. Tak marbutoh sama-sama mengisyaratkan sifat, sama-sama mengisyaratkan bentuk 3 atau 4 sama dengan gitu. Sama dengan gimana? Bahasanya gimana sih?
tak marbutoh sama dengan titik-titik mengisyaratkan bentuk 3 atau bentuk 4. Apa? Tak marbutoh sama Oke, lihat ya kalimatnya ya. Tak marbutoh sama dengan titik-titik mengisyaratkan bentuk 3 atau bentuk 4. Isim. Atau kita ubah lagi, kita ubah lagi. Kita ubah lagi ya, sabar ya. Sabar ya. Tak marbutoh sama dengan titik-titik tidak ditemukan pada bentuk 1, 2, dan 5. Apa? Alif lam tadi. Nah, itu dia. Apa? Alif lam. Sebagaimana tak marbutoh tidak ditemukan di 1, 2, 5, alif lam juga tidak ditemukan 1, 2, 5. Sebagaimana gitu ya. Sebagaimana tak marbutoh bisa menandakan bentuk 3, bentuk 4, alif lam juga bisa menandakan bentuk 3, bentuk 4. Kita bicara lagi yang lain yang tadi Bu Yurlis berulang kali ucapkan. Sebagaimana tak marbutoh ada di isim, alif lam juga ada di Isim. Nah, begitu ceritanya. Sehingga kita potensinya ada untuk mengatakan yang gitu ya, yang mendahulukan. Dari mana kita isyaratnya? Di sini ada alif lamnya. Yang mendahulukan. Bagaimana ibu-ibu bapak sekalian bisa mengikuti pelacakan makna jejak-jejak tadi, memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari untuk memahami hal-hal baru yang tadi kita rasakan perlu mendapat perhatian. Iya. Iya. Nah, yang satu ini nih, satu ini. Ya. Kalau hakam tuh tadi kita kaitkan dengan khosam tuh, kita kaitkan dengan hakam tuh, maka anab tuh bisa kita kaitkan dengan tawakal. Nah, gitu jadi cantolannya ke situ. Jadi cantolannya ke situ. Gitu. Tawakal tuh apa maknanya? Berserah diri. Berserah diri. Berserah diri. Nah, kita ambil kata kunci berserah diri ya. Ya, berserah diri. Berserah. Ini saya coba cari apa yang paling mungkin berserah diri. Kita ambil contoh ya, contoh ini nih narapidana. Narapidana itu melarikan diri dari tahanan. Kabur. Nah, kabur dia. Terus setelah itu dia sadar bahwa perbuatan dia itu bukan membuat dia terbebas, malah bisa mengancam diperpanjang masa penahanannya. Gitu ya. Lalu apa yang dia pikirkan? Kalau begitu apa yang harus dia lakukan supaya gitu? Balik lagi. Balik lagi. Ya, jadi tawakal dia. Ya, dia berserah diri. Ya, ayo serahkan diri Anda. Bagaimana caranya menyerahkan diri? Kalau dia tadi kabur dari penjara, maka dia akan kembali. Dia akan kembali ke penjara. Nah, sekarang kalau ada orang yang pernah melakukan kesalahan lalu kembali kepada jalan yang benar, apa istilah yang populer? Taubat. Nah, itu dia. Anabtu itu ya. Anabtu itu sinonim dengan kata taubat, sama sinonim dengan anabtu. Ini bahasa halusnya kali ya Pak ya. Kenapa enggak taubat gitu kan? Ya, setiap kata nanti akan punya pilihan-pilihan ya. Setiap kata akan punya pilihan-pilihan. Kalau Bu Fauziah menggunakan istilah halus, ya boleh halus. Dan memang kondusif ya kalau ini halus. Kapan ini dibaca? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya, cocok gitu kalau dipilih ungkapan-ungkapan yang tadi lebih halus dari kata taubat ya. Taubat itu berarti lebih gitu ya.
taubat itu berarti lebih umum atau taubat itu lebih besar konteksnya untuk kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Nah, kalau di sini kan kembalinya siapa ini? Kembalinya orang yang baik kalau dalam konteks ini. Apa yang membantu kita untuk berpikir, mengikuti cara berpikir Bu Fauzia? Tadi ya, oh ini halus. Karena yang bertaubat di sini adalah orang yang baik. Dari mana isyaratnya? Kita lihat dari awal. Dari awal, yang pertama apa pengakuan dari yang berdoa? Allahumma laka aslamtu. Apa pengakuannya? Tunduk. Dia mengaku bahwa dirinya tunduk. Lalu dirinya? Beriman. Iya, lalu dirinya? Bertawakal. Nah, kan bagus itu. Bagus. Itu kan bukan ini kan, bukan perbuatan jahat di situ. Iya. Bukan perbuatan jahat. Seumpama ya, ini sudah melakukan kejahatan-kejahatan, aku kembali kepadamu, cocok kita taubat begitu ya. Tapi kalau ini ya kita semua sudah melakukan ini, tapi tetap juga kita akan kembali ya, kita akan taubat. Yang berarti tingkat penyimpangannya tidak sejauh penyimpangan yang tergambar kalau menggunakan kata taubat dalam bahasa. Kira-kira begitu. Kalau sudah kembali kepada Allah, kan begitu, sudah kembali kepada Allah, nah nggak akan mau kemana lagi ya, tidak akan kemana-mana lagi. Maka kalau sudah kita merasa, kita yakin bahwa kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah, maka kita berani untuk khosomtu apa? Khosomtu apa? Berselisih. Berani kalau udah. Nanti. Ya selisih sih. Ibaratnya kan kita manusia secara umum kan inginnya kenyamanan, inginnya damai gitu ya, inginnya damai, inginnya sejahtera, inginnya tentram. Tapi kalau melihat gitu ya, kalau melihat ada kemungkaran, ada kejahatan, masa itu yang harus berdiam diri ya, harus berani kita sampai kita kemudian berselisih. Tapi kalau ternyata perselisihannya tidak selesai-selesai juga, karena manusia masing-masing bersikukuh dengan pandangan, dengan pikiran, pendapatnya, ya sudah lanjutkan berikutnya. Wa ilaika hakam. Mengadu. Ya udah, adukanlah kepada mahkamah Allah lah nantilah ya. Nanti Allah lah yang akan membuat keputusan, menjelaskan apa kebenaran, menjelaskan mana yang keliru, mana yang harus diperbaiki dan apa yang benar. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, yuk sekarang kembali kita baca bersama-sama. Kita usahakan untuk meresapi maknanya, ya. Kita usahakan untuk meresapi maknanya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi berbagi, ya. Alhamdulillah, ini nanti kita lihat ada berapa bagian masing-masing. Mudah-mudahan bisa mengambil bagian, ya, berkontribusi di dalam usaha kita memahami doa yang sedang kita kaji. Yuk kita baca bersama-sama. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang ingin ikutlah nih. Saya ingin membahagiakan Pak Guru nih, saya mau tunjukkan bahwa saya udah pemahaman saya ada nih gitu. Silakan. Pak Guru. Ya, silakan, bukan, silakan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu.
Ya Allah, kepadamu aku tunduk Iya, oke, bagus. dan Ya, cukup denganmu. ya. Yang biar yang lain bisa ambil Oh, bagian ya, Bu. satu Cukup aja. ya. Iya. Ya, berikutnya siapa? Siapa? Bu Kana. Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Ya. Bu Fauzia. Iya. Mana sih tadi? Wa'alaika ya. Wabika Wa'alaika tawakkaltu. Iya. wabika amantu dulu. Wabika amantu. Dan kepadamu aku beriman. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Saya Pak. Silakan Bu Mute, silakan. Wa'alaika tawakkaltu. Kepadamu aku berserah diri. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Dan kepadamu aku kembali atau Ya. bertobat. Bagus. Berikutnya Pak. silakan Bu Yayu. Wabika samtu dan kepadamu aku berselisih. Iya, bagus. Berikutnya Wa ilaika Saya Pak Guru. ya, silakan Bu Ida. Wa ilaika hakamtu. Dan kepadamu aku minta keadilan. Iya, oke, bagus. Berikutnya Saya Pak Guru. silakan Pak Hamid. Waghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah aku tentang eh, ampunilah aku atas apa-apa yang dosa apa yang ampunilah aku atas apa-apa yang atas dosa-dosa kulakukan sebelumnya ya, dan yang akan aku lakukan kemudian. Iya, oke, bagus. Berikutnya silakan. siapa guru Silakan Bu Des. wama asrartu wama a'lantu, dan apa yang tersembunyi dan apa yang tak tampak. Iya, bagus. Berikutnya. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Bu Asmani, silakan. Antal Ibu. muqaddimu, engkau yang mengawali. Itu belum. Wama anta a'lamu bihi minni. Wama anta a'lamu bihi minni. As. Wama anta a'lamu bihi minni. Ya. Dan engkau yang maha mengetahui apa yang ada diri. Ih, bagus. Keren ini. Inspirasinya luar biasa. Berikutnya, silakan. Bu Yurlis belum terdengar ya, Bu Yurlis ya. Wa antal muqaddimu wa antal muakhiru. Iya. Engkau yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Iya, oke, bagus ya. Semua sudah ambil bagian ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian? Sudah. Iya. Kalau yang akhirnya apa mananya? Sama-sama. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Wala haula dan kekuatan. Dan tidak ada wala quwwatan Dan tidak ada kekuatan kekuatan illa billah. kecuali Selain engkau. Pada Allah. engkau. Illa billah apa? Selain Selain Allah. Selain engkau. Selain apa? Selain dari Kecuali dengan Allah. Oke, Kecuali. baik. Iya. kecuali. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu apa sekalian, kegiatan kita berikutnya kita akan beranjak ke kegiatan pendalaman. Ya, tadi udah digoyang-goyang, itu udah digoyang-goyang, dorong lagi makin dalam. Goyang-goyang dan nah, silakan kita mulai dari yang pertama tentunya.
Allahumma la Silakan Bu Kana. ya. Diulang tadi ya, Oh, mudah-mudahan diulang. enggak yang Ya tadi ya. Allah, ya Allah, kepadamu aku tunduk. Iya, bagus. Itu kalau dicermati ya, bukan. Nah, itu subjeknya apa? Ya. Aku. Apa subjeknya, Bu? Karena Saya ya, bagus. saya tunduk. Ya. Predikatnya Subjeknya tunduk. adalah saya. Oke. Subjeknya adalah saya. Lalu predikatnya apa? Tunduk. Lalu keterangannya apa? Kepada Allah, kepada engkau. Nah, Kepada berasa Allah. tidak di situ ada yang bertukar posisinya? Iya, dia di depan. Nah, oke. Aku bertunduk. Itu disadari sejak semula atau baru disadari? Baru. 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 Nah, kira-kira gitu ya. Kira-kira posisi yang bertukar itu melahirkan apa kira-kira? Yang biasanya di belakang, kok di depan, biasanya di depan kok jadi belakang gitu. Karena itu yang diutamakan mungkin. Bagus. Nah. Karena itu diutamakan. Jadi untuk menunjukkan itu apa ungkapan kita untuk menunjukkan bahwa itu yang diutamakan gitu. Itu ya Melahirkan Allah makna itu. apa gitu dalam bahasa Indonesia? Kita mohon gitu ya. Makna penegasan kali ya. Iya. Allah gitu. Nah, coba kalau itu dipahami sebagai makna penegasan, ya, makna pengkhususan, kita bisa berkata begitu karena itu penting, ditaruh di depan. Seperti tokoh-tokoh penting itu, walaupun datangnya belakangan udah ada tuh kursi di depan karena penting gitu. Karena penting gitu. Kira-kira apa ungkapan yang cocok atau yang bisa mewakili pemahaman kita di sini? Ada yang dipentingkan, ada yang ditegaskan, ada yang dikhususkan, ada yang diprioritaskan. Ya Allah kan. Itu kan Penting udah ya, makin mendalam kan tuh. Hanya kepadamu kali ya Allah. Bagus. Itu. Bagus itu. Sehingga nanti kalau udah sampai pada tahap itu pemahamannya tidak usah dicari-cari. Kata mana yang bermakna hanya, yang nggak ada di situ. Kata mana, kata yang bermakna hanya, ya tidak ada di situ. Tapi ada dalam pemahaman kita. Pemahaman yang lahir dari apa tadi? Yang dikhususkan yang penting. Dari mana tadi lahir pemahaman tersebut? Karena pendudukannya posisinya paling penting. Dari? Penegasan. Dari mana kita pahami tadi? Atas dasar apa kita membangun pemahaman tersebut? Apa pertanyaannya ya? Kok bisa begitu yang dimengerti gitu ya? Posisinya Posisi yang paling prioritas. Karena ada kata yang biasanya di belakang, ini ditaruh di depan. Nah, posisinya apa yang dimaksud? Keterangan biasanya di belakang, ini ditaruh di depan. Gitu. Sehingga ungkapan ini Allahumma laka aslamtu bisa dimaknai apa, Bu Kana? Hanya kepadamu ya Allah. Aku berserah diri. Aku patuh, kok jadi berserah diri. Patuh, aku tunduk. Patuh, tunduk. Tadi saya nanya-nanya, alhamdulillah semua hadir, teringat ya Bu Susi yang belum. Bu Masih ada Susi. tamu kali Pak? Iya, masih Bu Susi. Jadi rasanya ada yang belum. Ya, siapa ya Bu Susi yang belum? Oke, bagus. Berikutnya silahkan yang kedua, Bu Fauziah tadi ya. Ya, wabika amantu, kepada engkau
aku beriman. Apakah fenomena seperti yang teramati bersama Bu Kanah tidak muncul di situ? Hanya kepadamu. Oh, hanya kepadamu gitu ya Pak ya. Bagaimana jadinya? Hanya kepadamu aku beriman. Iya, oke, bagus. Beriman itu apa kalau bahasa Indonesianya? Percaya. Bagus, gitu ya. Berikutnya, silakan. Wa alaika tawakkaltu. Polanya sama kayak tadi Bu Kanah. Jadi Ya. hanya kepadamu aku berserah diri. Ya, baik. Dari mana dipahami ada makna kepada? Alai. Ala. Coba kalau tadi Bu Kanah, apa tadi maknanya? Allahumma laka aslamtu. Hanya kepadamu aku patuh atau tunduk. Dari mana dipahami kepadanya? Dari la. Nah, itu tuh Bapak. Bahasa Indonesianya sama, bahasa Arabnya berbeda. Beda-beda. Ada bi, ada ala, gala. Ada Allah. Kemudian tadi Bu Fauziah juga mengatakan percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, kepadamu katanya. Dari mana kepadanya? Wabika itu diterjemahkan kepada, bukan dengan. Jadi bika itu yang bermakna kepadanya. Iya. Jadi dalam pemahaman Ibu bika itu satu kotak, satu potong, satu kata gitu. Dua kata. Dari dua itu mana yang bermakna kepada? Bi. Nah, itu dia Ibu. Itulah yang kita ingin ya, itulah yang kita inginkan. Pemahaman seperti inilah yang kita inginkan dengan memperkenalkan prinsip bahwa kalau memahami kata, mempelajari kata, itu tidak cocok hafal mati. Gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Fatimah. Hanya kepadamu aku bertaubat. Iya. Kembali lagi nih kepada gitu. Ilah Pak Guru. Iya, kan kepada lagi itu. Iya. Ya. Nah, berikutnya, apakah bi di sini gitu? Bi di sini semakna, searti ya dalam bahasa Indonesia dengan kata bi pada ungkapan bika amantu. Silakan Bu Yayu. Wabika denganmu aku berselisih. Iya. Apa maksudnya denganmu aku berselisih? Mu-nya siapa? Allah. Enak tuh. Bu Yayu lagi berselisih dengan Allah ya. Gitu. Kalau berselisih dengan suami sih wajar. Ini dasar ini Bu Yayu nih. Suka apa? Suka gimana ya? Suka ini kan kemudian kan kaitannya dengan mengadu ya. Itu maksudnya apa ya? Iya, kalau tadi itu kan, wah saya lagi berselisih nih. Emang Bu berselisih dengan siapa? Dengan suami. Nah, biasalah Bu, namanya juga itu ya, antara sendok dan garpu, antara piring biasalah. Nah, tapi kalau ini Bu Yayu luar biasa. Berselisihnya dengan Allah. Berselisih bukan dengan Allah, maksudnya gimana ya? Kadang suka apa ya? Seperti protes atau gimana gitu loh Pak maksudnya. Protes ke siapa? Kan kalau kita suka nggak apa yang kita inginkan tidak seperti apa yang diberikan kita suka protes padahal itu yang terbaik untuk kita gitu loh. Gitu jadi kan? Ibu memahaminya begitu ya? Iya kalau tadi apa hosom tuh kan berselisih atau apa ya? Apa sih? Ya kira-kira kalau dalam pemahaman dasar kita tadi saya sudah kasih pengantar sedikit ya. Kira-kira ketika kita bicara tentang tadi kalau Bu Ida mengatakan minta apa tadi Bu Ida? Keadilan ya. Mana Bu Ida?
Iya, Pak Guru minta Hmm. keadilan. Nah, kira-kira kalau kita minta keadilan dalam konteks karena berselisih, kira-kira berselisihnya dengan siapa kira-kira, Bu? Apakah berselisihnya sesama manusia, lalu minta keadilan kepada Allah, atau tadi itu merasa berselisih dengan Allah, lalu minta keadilan kepada Allah? Kira-kira mana yang mudah kita pahami? Berselisih dengan sesama manusia. Nah, begitu nih sekarang. Itu ya, paradigma cara berpikirnya adalah aku berselisihnya gitu ya. Aku berselisihnya, ya, ya, itu dengan sesama manusia. Coba diselipin ya. Tuh berarti aku berselisih, ya, berselisih atau bahasa lainnya apa tuh? Aku bertengkar dengan orang lain bika. Bikanya dengan orang lain. Jadi bukan. Sekali lagi ya, subjek tadi ya, subjeknya tadi adalah aku berselisih dengan orang lain, lalu bika. Urutan standarnya, kira-kira apa jadi maknanya? Sekali lagi ya, aku berselisih dengan orang lain, bika gitu. Kepada engkau. Karena engkau. Oke, terus? Karena mengikuti ajaran engkau gitu, atau karena kebenaran engkau. Iya, karena kebenaranmu. Karena kebenaranmu. Kita mengatakan berselisih, kita mengatakan bertengkar. Ya, bisa juga kalau pengadilan itu kan kemudian bisanya kita berdebat, ya. Kita beradu argumentasi gitu. Ya, kita beradu argumentasi, berdebat, berselisih, bika gitu. Atas dasar apa kita berani berselisih, gitu ya? Atas dasar apa kita berani berselisih, berbeda pendapat, bertengkar, berdebat, beradu argumentasi dengan orang lain, bika. Karena berarti ya B-nya. Ya, bisa kita katakan karena ajaranmu, maksudnya karena ajaran yang yang aku pahami menuntut aku untuk melakukan itu. Dengan kata lain bahwa berdasarkan ajaranmu, bisa juga berdasarkan ajaranmu, atau dengan berpegang pada ajaranmu. Nah, itu bisa lebih mudah nih rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya kita bisa ke sana pemahamannya. Aku berdebat dalam kurung dengan orang lain. Gitu. Nanti kalau sudah tidak dibutuhkan langsung saja. Aku berdebat, aku berselisih, aku berargumentasi. Terus apa? Berdasarkan ajaran darimu. Berdasarkan ajaran dari. Oke. Tuh, berarti ini di dalam mempertahankan kebenaran ya gitu Pak ya. Betul ya. Betul itu. Dalam kaitannya seperti itu. Dalam kaitan seperti itu. Tidak berada pada posisi kita salah. Kalau posisi kita salah tadi mundur dulu gitu. Kalau kita salah mundur. Kalau kita salah mundur berarti kita akan membaca apa? Kalau kita salah mundur berarti yang akan kita baca adalah wa ilaika anabtu. Taubat kalau salah. Kalau salah, taubat. Kalau benar, lanjut terus. Lanjut terus, bertahanlah. Ya, bertahanlah, peganglah. Gitu. Teguhkanlah. Gitu. Ibu-ibu apa sekalian, dalam hidup ini kenyataannya ya, dalam kenyataannya adalah satu-satunya orang yang tidak punya pesaing, orang yang tidak punya musuh katakanlah gitu, adalah orang yang tidak punya prinsip. Kesana sini ikut. Ya kalau gitu memang nggak ada musuhnya. Gitu. Tapi kan rasanya nggak mungkin ya, karena ada banyak kontradiksi dalam hidup ini yang menuntut kita harus ambil pilihan. Seumpama nih, pokoknya saya mah kemana maunya teman aja lah gitu ya.
Yang satu ngajak ke timur, yang satu ngajak ke barat. Tapi bagaimana kalau pada posisi ada dua yang mengajak? Satu mau ke timur, satu ke barat, kan mau tidak mau kita harus membuat pilihan. Itu tidak ada, tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin. Ya. Dan gitu, jadi ya ikan itu ya yang tidak berani melawan arus adalah ikan mati. Ya, itu. Ikan mati. Iya, itu mah nggak pernah lawan arus. Tapi kalau ikan ya itu ya, ikan yang bisa hidup bahkan bisa bertahan lama justru harus begitu, harus melawan arus. Kuat. Seperti yang ada di akuarium dulu loh. Kok sampai dibeliin alat itu, kenapa? Kalau airnya anteng aja justru ikannya mati gitu. Itu karena nggak ada pergerakan, nggak ada apa, Udara, nggak ada udara. Itu jadi udara kehidupan itu bersama dengan pergerakan. Oke, berikutnya silakan Bu Ida. Wa ilaika hakamtu. Dan hanya kepada Engkau aku minta keadilan. Iya, baik. Itu. Karena memang kalau di dunia ini, Ibu Bapak sekalian ya, di dunia ini, memang bukan tempat keadilan sejati ya di dunia ini, dalam ke dunia ini. Entahlah kalau orang lain ya, bagaimana dalam melihat ini. Tapi kalau saya secara pribadi, sejak pertama kali saya ada terlibat dalam ya bincang-bincang kecil lah tentang keadilan, sejak itu saya merasakan bahwa di dunia ini nggak ketemu itu keadilan sejati. Pada zaman Pak Soeharto dulu ya, kan lahir di zaman Pak Soeharto saya. Kalau yang duluan mungkin tuh udah merasa atas nama umat Islam ya, atas nama umat Islam dulu udah merasa itu. Kok nggak adil gitu umat Islam. Ya, apalagi kesininya tetap aja ada perasaan semacam itu. Ya, ada perasaan seperti itu. Lebih parah lagi. Wah, betul. Orang bijaksana lebih parah lagi. Pak Rizal Ramli mengatakan, wah KKN di era sekarang itu jauh lebih parah daripada KKN di era Pak Soeharto katanya. Tapi untung di sini tidak ada buzerba gitu, jadi kita aman ngomong. Tidak, gitu. Enggak ada. Tapi nanti kalau didengar orang, wah rekamannya bahaya. Itu contoh itu. Ya, rasakan itu. Ya, keadilan sejati itu. Maka suatu hal yang wajar bahwa adanya kehidupan akhirat itu adalah salah satu bentuk keadilan, yang sistem keadilan yang Allah ciptakan untuk menggenapkan keadilan yang tidak bisa terlaksana secara optimal di dunia ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, silakan Pak Hamid. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah aku atas kesalahan yang aku lakukan sebelumnya dan yang kemudian. Jadi gitu kalau nggak salah. Kalau Pak Hamid ya, ini bahasa Indonesia ya. Pada waktu mengatakan ampunilah aku, apakah aku itu sesuatu yang cocok diampuni? Ampunan itu diberikan untuk kesalahan, atau untuk yang benar, atau untuk yang tidak tahu benar atau salah? Untuk yang salah. Nah, kalau begitu, aku kan belum tentu salah. Karena itu kita bisa pertegas di sini. Sebenarnya yang kita minta untuk diampuni itu apa? Dosa yang cocok. Ganti aja begitu, biar pemahaman. Ampunilah dosa. Ampunilah dosaku. Yang terdahulu dan yang kemudian. Yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Nah, bisa jadi pemahamannya begitu. Yang telah aku lakukan itu misalnya saya telah berdosa. Namanya telah itu kan bisa berarti sejam yang lalu, bisa kan ya? Telah kan? Bisa jadi setahun yang lalu, bisa kan? Bisa jadi 2 tahun yang lalu, kan sama-sama gitu.
antara dosa yang setahun lalu dengan dosa sehari yang lalu, itu kan ada yang bisa kita sebut dengan qaddamtu, ada yang bisa kita sebut dengan akhartu. Qaddamtu itu dosa yang mana? Yang lebih dahulu ya. Yang mana tadi dalam konteks cerita yang saya karang tadi? Yang telah dilakukan. Sudah dilakukan. Coba dalam konteks cerita yang saya karang tadi itu yang mana? Qaddamtu. Yang setahun yang lalu. Setahun lalu. Kalau akhartunya? Akhartunya berarti yang sehari yang lalu. Sehari yang lalu kan sama-sama sudah dilakukan, tapi ada yang dilakukan lebih dahulu, yang telah aku lakukan duluan dan telah aku lakukan kemudian. Oh, bukan yang akan datang berarti ya nih. Oh iya, bukan ya Pak ya? Bukan berarti yang telah ya. Oke, bagus kalau ada ide begitu, bagus ada ide begitu. Ini kan standar, tapi ini kan ya standar ya. Kenapa? Karena qaddamtu itu madin, akhartu madin juga. Madin juga, berarti akhor tapi yang sudah. Gitu. Idenya menarik ini. Oh, kalau begitu apakah itu tidak bisa dipahami dalam pengertian akan? Itu ya, Bu Fauziah ya? Iya, betul. Nah, coba nih lihat. Perbuatan dosanya akan, tapi pakai fi'il madin. Kira-kira bagaimana mendasarkan pemahaman kalau itu? fi'il madin sudah dilakukan. Iya, Telah betul. dilakukan. Coba, gimana nih? Nggak apa-apa itu. Ya, kali lagi ya, bukan soal salah benarnya, tapi dasar ilmu yang kita gunakan. Kira-kira apa nih dasar ilmunya? Dosanya belum kita lakukan, tapi pakai fi'il madin. Iya. Itu kayak di komat Pak Guru. Nah, iya bagus. Perkomati sholat itu. Yang seolah-olah sudah terjadi. Karena saking pastinya dan memang bener ya. Bener lah, nggak usah sombong lah kita. Pasti kita akan ada dosa nanti. Iya. Pasti. Salah dan dosa, Pak. Oh iya, pasti kita akan ada dosa. Pasti berdosa. Karena itu saking yakin kita dan memang begitulah karakter manusia, belum terjadi kita tahu diri, nabung dulu, minta maaf, minta ampun. Nah, gitu cara memahami kalau akhartu ini adalah madin yang dipahami dalam arti akan. Tapi kalau kita sama-sama memahami ini sama-sama madin, ceritanya tadi qaddamtu adalah setahun lalu, akhartu sehari lalu bisa. Qaddamtu sejam lalu, akhartu semenit lalu. Lebih yang paling terakhir dosa. Oke, bagus. Ya, berikutnya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan apa-apa yang dosa yang tersembunyi dan apa yang tak tampak. Iya. Apa Bu? Diulangi Bu Des. Apa yang tersembunyi dan apa masih ditanya apanya? Kalau masih nanya nanti kita nyanyikan aja apa-apanya dong. Apa-apanya yang tersembunyi dan yang tampak Ustadz. Apanya? Dosa. Nah, udah katakanlah begitu. Oke. Gantilah apanya dengan dosa. Kan tadi udah kita dosa-dosa ya. yang tersembunyi dan dosa-dosa yang tak tampak. Iya, bagus. Ide yang mendasari ada kata tersembunyi itu apa, Bu? Asrartu. Ya, apa yang Ibu amati di situ sehingga Ibu mengatakan tersembunyi? Kalau awalan ter ya, mohon izin Bu Des, kalau awalan ter dalam bahasa Indonesia mengindikasikan apa? Lebih. Contoh kalimat bahasa Indonesia ter yang bermakna lebih apa? Atau ibu-ibu, bapak, ini sesama orang Indonesia ya, kita saling membantu sama orang Indonesia. Adakah ter dalam bahasa Indonesia yang bermakna lebih? Terbaik, Pak Guru. Terbaik itu paling. Oh, terbaik paling ya. Engkaulah yang terbaik, itu paling itu. Tidak ada. Kalau terpaling. Ada, paling ter. Ya, ter itu bisa bermakna paling. Tapi pada waktu kita mengatakan tersembunyi, apakah itu mengindikasikan makna paling di situ? Tidak. Mana pasif, Pak Guru?
Pada waktu kita mengatakan tersembunyi dalam bahasa Indonesia, ternya mengindikasikan apa, Ibu Bapak sekalian? Pasif. 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 Kira-kira Bu Des, apakah pada ungkapan asrar itu ada ciri, oh ini pasif ini. Istilah Arabnya apa kalau pasif? Majhul. Majhul. Nah, apakah di situ ada majhul sehingga tersembunyi? Tidak. Ininya enggak ditangkap. Ya, Bu Des. Ada tidak? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita pindah. Tidak usah pakai ter. Ya, usahakan ya. Apa saja Bu Des, pokoknya jangan pakai ter dulu biar kita maju. Apa? Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan dosa apa Bu Des? Dosa yang tersembunyi. Kalau katakan dosa yang tersembunyi, kalau tadi ganti nih jangan pakai ter ya. Dosa yang apa? Yang dosa Dosa yang nggak usah pakai ter ya. Dosa yang apa Bu Des? dosa yang sembunyi dan yang tak tampak. Oke, bagus. Bu Des, coba lihat ya. Tadi Ibu ada kata sembunyi ya. Dosa yang sembunyi gitu ya. Dosa yang sembunyi. Nah, coba lihat Bu Des. Asrortu ini fi'il apa Bu Des? Asrortu fi'il madin. Bagus. Diawali dengan huruf? A. Bagus. Ada huruf baru dalam huruf hijaiyah namanya huruf Hamzah. Huruf apa Bu Des? Hamzah. Nah iya, coba diingat. Ada hamzah di awal madin mengindikasikan makna apa? Satu, dua, tiga. Ibu-ibu, bapak apa? Kalau ada hamzah di madin mengindikasikan mana? Mekan. Mekan. Coba sekarang sembunyi, tambahkan awalan me, akhiran kan. Bagaimana jadinya Bu Des? Menyembunyikan. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapakah yang menyembunyikan? Kita. Siapa Bu Des? Pakai ilmu orang Betawi. Apa sih? Kita lah. Atu kata orang Betawi mah. Atu, tu apa? Saya. Oh iya. Coba Bu Des. Ibu Des biasa pakai lafal niat nggak? Kalau puasa. Nawa itulah. Nah, itu kan ada tu-nya. Nawa itu sauma godin ada tu-nya. Jadi asror itu bisa bermakna aku ngapain? Menyembunyikan dosa. Nah, coba sekarang dari awal. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Aku menyembunyikan dosa dan menyembunyikan dosa dan apa yang tampak. Iya, coba Bu Des, itu yang bermakna dosa yang mana? Yang bermakna dosa yang dipahami menunjukkan dosa yang mana, Bu? Gimana sih? Menyembunyikan dosa. Yang bermakna dosa yang mana? Mana ya? Yang mana dosa yang mana?
yang Ibu-ibu apa yang lain yang mana yang mengindikasikan dosa? Ma. 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 Dia di depan apa di belakang tuh Bu Des? di depan. Di mana? Depan. Kalau itu sebut dulu dosanya, jangan taruh di belakang. Dosa. Jadi dosa menyembuhkan dosa. Jadi gimana sih? Dosa menyembuhkan. Sebut dosanya dulu. Dosa. Terus? Dosa yang terus? Yang sembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Dosa yang aku menyembunyikan. Senang banget ternya Bu Des. Dosa yang menyembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Siapa yang menyembunyikan dosa? Siapa yang menyembunyikan? Ini nanya nih Bu Des. Aku. Apa Ibu Bapak yang lain? Jadinya? Dosa yang aku sembunyikan. Dosa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku tampakkan. Begitu jadinya Bu Des. Ya. Ini Oh, dosa ya. yang disembunyikan Ingat dari BKKBN manusia. ini. Ya. Baik, berikutnya ya. Mohon izin berikutnya ini mengganti tadi masa penantian ya. Silakan Bu Asmani. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya, bagus. Tadi apa artinya dong ya Pak Guru? Sekarang bukan saatnya bertanya sekarang. Saatnya berbagi sekarang ini. Apa? Lucu nih Bu Asmani nih. Kalau dekat nih cubit nih. Mana sih kepada engkau? Coba perpotong dulu Bu Asmani, coba perpotong dulu. Wama tadi dosa ya, wama itu dosa. Terus anta. Engkau. A'lamu. Yang engkau ketahui. A'lamu. Apa? A'lamu? Ketahui ya. Ketahui. Itu bentuk berapa itu kira-kira? Untuk pertama. Apa cirinya itu bentuk pertama? Telah. Apa cirinya? Hamzah. Apakah hamzah itu hanya ada di bentuk satu? Tidak. Ada di mana kalau tidak hanya di bentuk satu? Dua ada ya? Dua ada nggak ya? Bentuk 5, bentuk 5. Baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain gimana? Bentuk satu ada di bentuk berapa saja? 1, 3, 4. Ada di bentuk 1, bentuk 2 juga ada. 2 sama 2 ada. Bentuk 1 ada, bentuk 2 ada, bentuk 4 ada. Oke. Kalau di bentuk 1 mengindikasikan apa? Mekan. Kalau di bentuk 2 mengindikasikan apa? Domirana. Ana. Kalau di bentuk 4 mengindikasikan apa? Paling komparatif, paling atau lebih. Atau lebih. Kalau tidak di ketiga-tiganya, hamzah menandakan kalau tidak di pertanyaan. Gitu dia. Nah, kira-kira ini yang mana? Ini hamzah yang dibentuk 1, hamzah yang dibentuk 2, dibentuk 4, atau yang pertanyaan? Dibentuk 2 kali ya. Kalau dibentuk 2, berarti tadi apa? Menandakan apa hamzah?
Saya. Apakah di situ saya yang tahu? Oh tidak. Oh Allah. tidak. Kalau begitu bukan bentuk dua ini. Berarti bentuk satu. Bentuk 4 paling. Dari mana kita duga maknanya paling? Hamzahnya di depan. Itu bisa paling, bisa paling, bisa lebih. Kalau hanya lihat ke situ. Apa ilmunya Ibu Bapak untuk memantapkan paling atau lebih? Ada min di Kalau belakang. paling tidak ada min. Ya, lebih, kalau min. paling tidak ada min. Kalau ada min, dia bisa mengindikasikan lebih. Di situ ada nggak minnya, Bu Asmani? Ada. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Yuk lihat ke sini ya, Bu. Iya. Sini ya, Bu. Lihat ya. Apa bacanya? Mini. Ada tidak minnya? Oh iya ada. Iya, ada. Berarti kalau begitu, mana lebih atau paling? Paling. Gagal sampai klimaks. Lebih. Malam apa nih kayaknya? Harus, ayo mulai lagi dari awal ya. Ini hampir sampai puncak tadi ya. Iya. Aduh, semangat banget nih memang. Ya itu ya kata Agi, memang begitulah kalau berharap kepada manusia ya. Ternyata niat baik tidak selalu dianggap terlihat baik oleh orang itu. Jadi tadi apa ilmunya kita tadi? Kalau ada min, ya, min itu kalau kita akal-akal kan artinya kurang. Kurang itu ada namanya kurang kalau ada yang lebih. Sebagaimana kita berkata, ada orang miskin karena ada orang kaya. Maka ada orang kurang ketika ada orang lebih. Jadi min itu anggaplah begitu ada makna kurangnya, maka a itu adalah lebihnya. Jadi a'lamu apa maknanya Bu Asmani? Lebih mengetahui. Iya, lebih mengetahui. Jadi dari awal bagaimana jadinya? Dan dosa engkau Dosa yang lebih, gitu. dosa yang engkau lebih ketahui. Nah, lebih tahu. Lebih tahu. Terus bandingannya? Maksudnya bandingannya? Iya, bandingkan namanya kan lebih itu kalau dibandingkan. Diri sendiri. Nah, bagus banget ini pengakuan orang yang jujur gitu ya. Dan dosa yang engkau lebih tahu daripada diriku. Ada nggak yang mengindikasikan ku di situ, Bu Asmani? Mini itu iya. Nah, pintar. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan kuliahnya. Jangan berhenti di jalan. Ini makin pintar. Amin, ya Allah. Terima kasih doanya. Bentar lagi nih jadi sarjana. Sarjana apa? Berarti kalau komunikasi itu apa, Bu? Nanti dapat gelarnya. Esos. Esos. Ada I-nya nggak sekarang? Iya, ada. Alhamdulillah ya. Kemana-mana bawa Islam. Hati-hati, Bu. Amin. Oke, baik. Berikutnya terakhir Bu Yurli. Silakan, Bu. Wa antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah yang mendahulukan Dan engkau yang mengakhiri. dan engkau pula lah yang mengakhirkan. Iya, bagus. Lahnya datang dari mana, Bu? Penegasan. Nah, apa pencirinya bahwa itu memiliki unsur penegasan? Karena gimana ya? Pantas aja didengar. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Bu Yurlis sudah pakai ilmu kepantasan. Baik, Ibu Bapak sekalian, mohon berkenan ke ini ya, ke buku kompilasi kaidah bahasa Arab Qurani, dilihat sebentar kalau ada di dekat Ibu-ibu Bapak sekalian. Yang di ini halaman 81, kemungkinan akan ada di situ. Coba kita lihat halaman 81. Halaman berapa, Pak? Halaman 81.
penugasan jumlah ismiyah sih. Oke. Penugasan jumlah Iya. ismiyah. Coba nomor 1 untuk bentuk penegasan apa? Nomor 1. Apa katanya? Iya, bagus ya. Nanti kapan-kapan Ibu Bapak sekalian kalau sempat bahas, kita akan bahas itu. Ya, ini karena mungkin tidak ada bukunya atau nggak ketemu, atau mungkin ini masih terlalu dini untuk membahasnya. Tapi nanti ilmunya begini sederhananya, Ibu-ibu Bapak sekalian, ya ini sebagai pemanasan untuk sampai ke sana, bahwa pada dasarnya predikat dalam versi bahasa Arab itu tidak menggunakan alif lam. Apa? Predikat dalam bahasa Arab tidak menggunakan alif lam. Iya, pada dasarnya predikat dalam bahasa Arab itu tidak menggunakan alif lam. Ya, sehingga nanti kalau di dalam kalimat ada predikat yang menggunakan alif lam, itu mengindikasikan adanya penegasan. Nah, ini kelihatannya Bu Yurlis ini sudah terbiasa berinteraksi dengan praktik bagus dalam memahami bahasa, namun belum sampai ke sana teorinya. Ya. Nah, dengan demikian, kalaupun kita pakai tadi pernyataan Bu Yurlis, kepantasannya, berarti menunjukkan bahwa ternyata ada aspek-aspek kaidah aturan kebahasaan dalam bahasa Arab yang bisa kita dekati dengan melalui pintu kepantasan, enaknya, pasnya, cocoknya. Itu. Cuman kalau pakai main perasaan cocoknya, pasnya itu kan susah untuk didiskusikan ya. Kalau soal enak dan tidak enak, soal selera itu susah didiskusikan. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian kalau ingin dibaca, itulah dia penjelasannya tadi di halaman 81, terutama buku berapa, ini. Pak Guru, buku berapa? Kompilasi, Bu. Kompilasi, Bu. Udah bahasa Oh, Arab. nggak kelihatan. Menambahkan al. Ini Bu, kelihatan nggak Bu? Itu menambah Ini, Bu, bukunya, Bu. pada Oh ya. khobar. Baik. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, itu dia yang kita bisa dalami, yang bisa kita kaji dengan kesempatan yang kita miliki pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi itu bisa menjadi media, wasilah, perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang diridhoinya. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk rahmat Allah sehingga kita nanti termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, Ibu Bapak sekalian ya, mohon berkenan ya Ibu Bapak sekalian untuk istiqomah terus ya. Ini usahakanlah ya gitu. Mau apa lagi dalam hidup ini gitu ya. Kalau belajar memang kita usahakanlah. Memang tidak selalu mudah, yang namanya perjuangan itu memang tidak selalu mudah. Bahkan berjuang itu identik dengan hal-hal yang tidak ringan. Namanya juga perjuangan. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Karena apa? Karena istiqomah itu hadiahnya surga. Amin. Hadiahnya surga gitu. Kalau yang ringan-ringan, hadiahnya di kipas angin. Biar. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih ya untuk kebersamaan ini. Mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin terikat di dalam usaha dan niat baik ini. Kita bisa saling mendukung, lebih ikhlas lagi menerima apapun juga yang kita lakukan. Ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala hal yang tidak berkenan pada apapun yang kami lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama juga Pak sekalian. Pamit ya. Ya, Pak Guru yang sabar.